Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri dan juga rekan-rekan yang saya cintai. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan kerja praktik saya yang berjudul penentuan jumlah tenaga kerja menggunakan metode WLA dan juga metode WFA pada direct loading dan unloading HOD. Nah, jadi saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari penelitian kali ini. PT Tinta Investama merupakan salah satu perusahaan yang bergabung dengan Danone Group dan bergerak pada produksi kemasan air mineral. Nah, untuk kemasan air mineralnya sendiri itu ada yang 200 ml, terus juga ada yang 330 ml, terus ada yang 600, 1500 dan juga 19 liter untuk yang galon. Nah, perusahaan itu selalu menggunakan sumber daya dan juga tenaga kerja itu secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan itu selalu mengevaluasi tenaga kerjanya itu setiap tahunnya. Nah, dalam evaluasi tahunan ini ditemukan pada bagian direct loading dan direct unloading itu ada permasalahan terkait dengan absensi. Jadi banyak tenaga kerja itu yang pulang cepat ataupun datang terlambat dan didapatkan persentase sebesar 63%. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu menanyakan langsung kepada para tenaga kerjanya dan ternyata memang benar hal tersebut itu disebabkan karena banyak tenaga kerja merasa kalau sisa pekerjaan yang ada di sana itu tidak terlalu berat. Sehingga banyak tenaga kerja yang pulang cepat sebelum jam kerja itu selesai ataupun datang terlambat karena mereka tahu gitu kalau pekerjaannya itu tidak terlalu berat atau bahkan bisa diselesaikan dengan jumlah orang yang lebih sedikit. Nah, oleh karena itu dilakukan penilaian atau perhitungan utilitas dari tenaga kerjanya menggunakan metode yang ada di perusahaan tersebut. Dan didapatkan kalau memang utilitas tenaga kerja itu masih rendah dan jauh daripada harapan perusahaan. Nah, selanjutnya itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit gitu bagaimana sih perusahaan untuk menghitung utilitas tenaga kerja. Jadi perusahaan itu menggunakan metode yang dinamakan Red and Green di mana metode ini mengklasifikasikan kegiatan itu menjadi dua, yaitu kegiatan saat operator itu sedang produktif ataupun saat operator itu tidak produktif. Saat dia produktif akan diwarnai hijau dan saat dia tidak produktif akan diwarnai merah gitu dan dicatat setiap 5 menit. Nah, nanti akan dapatkan persentase dengan cara membagi jumlah warna hijau dengan jumlah keseluruhan pengamatan dan dikalikan 100%. Nah, didapatkan untuk bagian dari loading itu untuk utilitas tenaga kerja itu hanya 42%, sedangkan untuk yang unloading itu adalah 41%. Dan itu masih jauh daripada harapan perusahaan yang mengharapkan kalau utilitas tenaga kerja itu sebesar 82%. Nah, oleh karena itu dapat dirumuskan masalah gitu. Berarti jumlah tenaga kerja yang ada di bagian direct loading dan juga unloading HOD ini tidak sesuai atau bahkan jauh daripada yang dinamakan optimal. Oleh karena itu digunakan metode WLA dan juga metode WFA untuk menentukan jumlah tenaga kerja tersebut. Nah, oleh karena itu didapatkan tujuan penelitian dari penelitian kali ini yang pertama adalah ingin mengetahui beban kerja yang ada pada bagian direct loading dan juga direct unloading HOD PT Tinta Investama. Terus yang kedua yaitu menentukan alokasi jumlah tenaga kerja yang optimal pada bagian tersebut. Nah, untuk metode penelitian atau urutan dari penelitian ini sendiri dimulai dengan melakukan identifikasi dan juga perumusan masalah dengan studi lapangan dan juga studi literatur. Terus kemudian adalah menentukan ruang lingkup, terus menentukan tujuan penelitian, melakukan pengumpulan data baik secara observasi, wawancara, ataupun mengumpulkan beberapa data pendukung dan juga beberapa data historis. Terus juga dilakukan pengolahan data, terus analisis data, dan terakhir itu adalah simpulan dan juga saran. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode-metode yang digunakan di dalam penelitian ini. Jadi ada 3 metode. Yang pertama itu ada stop bottom study, terus yang kedua itu adalah WLA dan juga WFA. Kenapa kok ada stop bottom study di dalamnya? Karena untuk menentukan jumlah tenaga kerja menggunakan metode WLA itu kita memerlukan waktu baku. Oleh karena itu kita memerlukan stop bottom study. Jadi stop bottom study itu merupakan salah satu metode untuk mengukur waktu baku dari suatu pekerjaan menggunakan bantuan stopwatch. Nah, selanjutnya untuk WLA sendiri itu atau workload analysis adalah salah satu metode untuk menentukan jumlah tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang ada di pekerjaan tersebut. Sedangkan untuk WFA sendiri adalah menentukan jumlah tenaga kerja berdasarkan aspek-aspek seperti tingkat absensi atau perputaran tenaga kerja. Nah, lanjut ke bagian pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri itu maka diperlukan pengumpulan data untuk waktu siklus pada direct loading dan juga direct unloading. Nah, untuk pengumpulan datanya tadi menggunakan bantuan stopwatch dan dilakukan untuk pengangkutan truk yang memuat 960 galon.
Dan untuk pengamatan di bagian direct loading dilakukan 10 kali pengamatan, sedangkan yang direct unloading itu dilakukan 20 kali pengamatan. Nah, setelah dilakukan pengamatan, maka selanjutnya kita akan melakukan uji keseragaman dan juga uji kecukupan. Nah, yang uji keseragaman pada bagian direct loading didapatkan untuk PKA-nya sendiri adalah 1824,371, sedangkan PKB-nya adalah 1451,229. Nah, dari data yang sudah diamati itu tidak ada data yang keluar dari PKA dan juga BKB. Oleh karena itu, data yang sudah diamati itu sudah seragam. Selanjutnya untuk yang bagian direct unloading itu untuk BKA-nya itu adalah 761, sedangkan BKB-nya itu adalah 549. Nah, semisal kita lihat di bagian peta kendali itu tidak ada data yang keluar dari BKA ataupun BKB yang menandakan bahwa data tersebut itu sudah seragam semuanya. Nah, selanjutnya akan dilakukan uji kecukupan. Jadi uji kecukupan sendiri itu akan membandingkan antara N dan juga N aksen. N itu merupakan berapa banyak kita melakukan pengamatan tersebut, sedangkan untuk N aksen itu merupakan hasil dari perhitungan di uji kecukupan ini. Nah, untuk bagian direct loading HOD didapatkan untuk N aksennya sendiri adalah 4,671, sedangkan untuk nilai N-nya itu kan kita sudah melakukan pengamatan sebanyak 10 kali. Nah, karena nilai N-nya itu lebih besar daripada N aksen, berarti menandakan bahwa data itu sudah cukup. Lalu untuk yang bagian direct unloading sendiri itu untuk nilai N aksennya adalah 9,972. Nah, sedangkan kita itu sudah melakukan pengamatan sebanyak 20 kali, berarti N kita adalah 20, yang menandakan bahwa data yang sudah kita kumpulkan untuk bagian direct unloading itu sudah cukup. Nah, setelah kita melakukan uji keseragaman dan uji kecukupan yang menandakan bahwa data itu sudah seragam dan juga sudah cukup, maka kita bisa mengolah data waktu siklus tadi menjadi waktu normal. Nah, untuk waktu normal sendiri nanti itu akan ada beberapa aspek yang dipertimbangkan, yaitu bagian performance rating. Jadi kita akan menilai performa para tenaga kerja yang ada di bagian direct loading dan juga direct unloading. Untuk yang bagian direct loading itu dapatkan performance-nya itu sebesar 0,21, sedangkan yang unloading itu adalah 0,18. Nah, misal sudah dimasukkan ke rumus, akan didapatkan kalau waktu normal di bagian direct loading itu adalah 1982 detik, sedangkan yang direct unloading HOD adalah 773 detik. Nah, setelah kita menentukan waktu normal, maka kita bisa mengubahnya menjadi waktu baku dengan bantuan allowance. Jadi kita akan mempertimbangkan aspek allowance di sana. Nah, untuk allowance sendiri didapatkan untuk bagian direct loading itu adalah 26%, sedangkan yang direct unloading HOD itu sebesar 14,5%. Nah, oleh karena itu setelah dihitung maka akan didapatkan untuk waktu baku bagian direct loading HOD itu sebesar 2678,024 detik, sedangkan yang bagian unloading HOD adalah 903,770 detik. Nah, setelah kita menentukan waktu baku, maka kita bisa masuk ke metode WLA. Jadi di metode WLA ini ada beberapa inputan lain seperti berapa lama sih jam per harinya, jam kerja per hari, dan juga siklus pengulangan pekerjaan tersebut. Nah, untuk jam kerja per hari dari bagian direct loading dan unloading HOD itu adalah 14 jam. Jadi nanti dibagi 2 shift gitu. Karena 14 jam berarti kita ubah ke detik menjadi 50.400 detik. Lalu untuk jumlah siklusnya itu adalah 25 kali muat dan juga 25 kali muat dan 38 kali bongkar di setiap lininya gitu. Nah, maka didapatkan untuk WLA bagian direct loading HOD itu sebesar 1,328 gitu, yang menandakan kalau pekerjaan tersebut dilakukan oleh satu orang saja gitu, maka akan overload. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan oleh 2 orang per lininya. Sedangkan yang direct unloading HOD itu adalah 0,6814, yang menandakan kalau pekerjaan tersebut itu underload jika dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu rekomendasi jumlah tenaga kerja yang tepat itu adalah 1 orang per lini. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan WFA. Di WFA ini akan ada tingkat absensi dan juga LTO. Cuman karena di bagian aqua sendiri itu tidak ada perputaran tenaga kerja dalam satu periode tersebut, maka LTO-nya dianggap 0. Nah, untuk tingkat absensi untuk di aqua sendiri itu di 1 tahunnya itu adalah 0,14. Itu didapatkan hari tidak kerja adalah 52, sedangkan untuk hari bekerja itu 313. Oleh karena itu untuk tingkat absensinya sendiri adalah 0,14. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka didapatkan untuk WFA untuk bagian direct loading itu adalah 2 orang setiap lininya, sedangkan untuk WFA di unloading itu adalah 1 orang per lini. Nah, setelah itu maka kita dapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan metode WLA, semisal di bagian direct loading itu adalah overload jika dilakukan oleh 1 orang saja. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan 2 orang per lini, sedangkan yang di bagian unloading itu underload jika dilakukan 1 orang. Oleh karena itu rekomendasinya adalah 1 orang per lini. Sehingga untuk jumlah tenaga kerja yang ada di bagian direct loading itu sebesar 6 orang, sedangkan yang di bagian unloading itu adalah 3 orang saja.